Kita udah matching ijo-ijo. Ini tentara TNI, ini ABRI, anak buah Rhoma Irama. Berhubung di lingkungan tentara, saya senang makanya. Dari kecil tuh memang cita-cita saya pengenlah jadi tentara. Awalnya saya tentara daftar Taruna. Taruna, Ya, oke. Taruna kan. Setelah itu Bintara reguler, setelah itu Bintara atlet. Nah, saya lolos di Bintara yang atlet ini. Ke satu kedua ini justru belum rezeki rezekinya. saya. Ternyata memang harus lewat jalur atlet. Jalur atlet. Terus maratonnya beda. Oke. Ini Ini mana nih? ITB Ultra 200 kilo. 200 kilo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IM Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Alhamdulillah, nih hari ini kita kedatangan tamu anak muda. Bisa dilihat ya dari casingnya, masih muda, masih segar. Dan tentunya banyak sekali prestasinya. Wah, luar biasa ya, Masya Allah sekali. Beliau adalah Reza Aulia Pradipta, betul? Betul. Alhamdulillah sehat. Selamat dulu. Alhamdulillah. Kita udah matching ijo-ijo. Ini tentara TNI, ini ABRI, anak buah Rhoma Irama. Manggilnya apa nih? Kang, Reza, atau Eja, atau apa nih? Kalau lebih akrab Eja sih. Eja, oke, kita panggil Eja karena namanya sama-sama Reza ya. Saya jadi bingung manggil diri saya sendiri, tapi ini luar biasa kalau Reza yang ini prestasinya banyak sekali ya. Nanti IM lovers bisa tahu dan bisa lebih kenal ketika kita ngobrol-ngobrol. Oke, Eja ya, panggilnya Eja ya. Eja gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa sekarang? Sekarang ya latihan, kerja, kuliah. Oh, Masya Allah ya. Kerja, latihan, kuliah, ternyata masih penting. Nanti terakhir baru KUA. Ya. Itu? KUA nikah. Oh, Makanya singkatan. Masih lama. Oh, siapa tahu, kita mah nggak pernah tahu ya, jodoh, rezeki. Mana tahu pulang dari sini ya ada yang nyantol ya. Amin. Oke, Eja kesibukannya ternyata kerja. Kerja tentu udah dilihat ya dari seragamnya. Beliau adalah seorang tentara Angkatan Darat. Betul. Ini bukan lagi cosplay ya. Ini seragam asli ini. Asli, pangkatnya asli, segala macamnya, seragamnya juga asli. Boleh diceritain nggak awal mulanya dulu mungkin ya masuk ke dunia tentara gitu ya, atau misalkan abdi negara lah. Dari tahun berapa pertama masuknya dan sampai sekarang udah berapa lama? Untuk tentara sebenarnya saya udah nggak asing lagi karena orang tua saya sebenarnya tentara juga. Dari orang tua bapak ya? Ya betul, bapak saya tentara dan kakek saya pun tentara. Masya Allah. Jadi silsilahnya memang dari atasnya udah tentara. Dan saya juga berhubung di lingkungan tentara, saya senang makanya. Dari kecil tuh memang cita-cita saya pengenlah jadi tentara. Karena sering dilihat itu sosok ayah dan kakek tentara, Ya, salah betul, satunya ya. gitu. Mungkin bisa jadi penerusnya kan. Setelah itu saya kan selain tentara nih saya atlet juga. Nah, saya melihat senior saya nih di lingkungan tentara ini, dia atlet, iya, tentara iya. Makanya saya pengen, wah saya bisa nih kayaknya jadi atlet plus tentara. Makanya saya latihan dari SMP kelas 3 itu buat ngejar juga. Saya bisa jadi ya jalur prestasi lah istilahnya untuk jadi tentara. Kebetulan di 2016 setelah lulus SMA, saya daftar tentara. Awalnya saya tentara daftar Taruna. Taruna, oke. Taruna kan. Setelah itu Bintara reguler, setelah itu Bintara atlet. Nah, saya lolos di Bintara yang atlet ini. Ke satu kedua ini justru belum rezekinya. Saya. Ternyata memang harus lewat jalur atlet. Jalur atlet, Bintara atlet saya jadinya jadi kan. masih jalur Di atlet. tahun 2016 setelah saya lulus SMA. Iya. Dan di situ saya alhamdulillah juga. Biasa kan pendidikan tentara itu lama kan, 5 bulan untuk pendidikan pertama dan 4 bulan pendidikan kejuruan. Saya diistimewakan oleh
Kepala Staf Angkatan Darat Karena prestasi Bintara Atlet. Atlet itu jadi ya. saya hanya pendidikan pertamanya 2 bulan, terus pendidikan kejuruan 2 bulan. Jadi total 4 bulan aja saya 4 udah bulan jadi Sersan 2. langsung Sersan 2. Betul. Oh, dan sekarang Sersan 2 pangkatnya ya? Sersan Bintara 2. Sersan 2. Oh, setelah menjalani ya 5 tahun saya berdinas, alhamdulillah kemarin 1 April saya naik pangkat ke Sersan 1. Masya Allah, alhamdulillah dari Sersan 2 sekarang udah Sersan 1. Iya. Nanti bakal naik lagi ke Sersan Kepala, Sersan Mayor ya. Nanti ada Bintara Tinggi dan lain-lainnya. Wah, sampai ke Jenderal gitu ya. Itu bisa terus ke situ nggak? Panjang ya? Panjang ya. Dan ya kalau dilihat dari ini nggak bisa sebenarnya. Ya, ada proses yang nggak bisa dilalui. Tapi dengan pencapaian yang sekarang dari Eja sendiri udah merasa puas atau masih banyak angan-angan yang pengen diraih? Sebenarnya banyak banget sih pengen. Banyak ya pasti ya. Karena di satu sisi saya tentara, masih baru juga, masih panjang perjalanan saya. Dan punten masih muda ya. Eja ini kelahiran tahun 98. 98. Masya Allah, luar biasa. Berarti sekarang usia berapa? Sekarang usia 23 tahun, 23 insya Allah nanti 1 Mei 24 tahun. Amin, mudah-mudahan berkah usianya, kemudian prestasi-prestasinya juga terus meningkat gitu ya. Dan pencapaian-pencapaian yang masih diinginkan masih terus bisa diraih tentunya ya. Oke, lanjut lagi tadi, saya jadi merasa ini ya, kalau dilihat saya umur saya berapa? Menurut ini Reja yang 1 nih, Reja 2. 35 mungkin. Hebat ya, bisa langsung cenayang gitu ya. Ya, ternyata cukup jauh ya usianya, tapi luar biasa ini prestasinya banyak sekali yang lovers. Tadi balik lagi nih, bahwa ternyata dari lulus SMA 2016 itu langsung daftar Bintara Atlet, jalur atlet gitu. Betul. Ya, dan itu masuk gitu ya. Nah, sebelum lulus SMA, memang dari dulunya suka lari gitu ya, atau lebih duluan suka mana nih, lari atau lebih dulu suka tentara? Kan ada, kalau dulu ada ekskul paskibra ya, biasanya triggernya nih ya untuk bisa masuk atau pengen jadi tentara tuh biasanya dari situ dulu, dari ekskul dulu nih, entah itu pramuka, paskibra yang basicnya emang baris berbaris ya, disiplinnya juga. Nah itu apa dari mana dulu? Apa dari lari dulu atau dari ekskul? Tapi saya nggak tertarik sebenarnya ke ya misalkan paskibra. Oh justru dulu mah nggak ada ekskulnya ya? Ada sebenarnya, cuman saya tuh ya nggak ikutan. Tertarik. Saya tuh lebih tertarik ke olahraga. Nah, apapun olahraga pasti saya ikutan. Saya pernah voli, basket, pernah. Terus futsal, sepak bola. Sebelum lari pun saya ikutan SSB, bukan saya lari ya? Oh jadi sepak bola dulu justru ya? Sepak bola dulu. Karena saya lihat olahraga juga bisa bikin kita disiplin. Nggak hanya paskibra, pramuka, yang istilahnya berbaris Iya. Karena olahraga juga bisa kita bisa disiplin juga. Betul. Olahraga karena bisa dilihat dari pola makan, betul. Pola istirahat, pola hidup juga ya. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan olahraga bisa buat kita disiplin. Jadi ternyata trigger pertamanya itu adalah dari senang olahraga dulu. Betul. Ya. Kemudian sampai sekarang bisa menjadi atlet lari. Oh luar biasa. Baru dari situ punya prestasi di situ baru dimanfaatkan untuk ke jenjang lebih ke tentara. Tentara ya. Karena basicnya keluarganya ayah dan kakeknya adalah tentara. Dulu berarti waktu kecil suka lihat, wah gagah nih saya pengen kayak gitu nggak dulu? Atau biasa aja? Ya biasa aja, cuman ya nggak terlalu memperlihatkan saya pengen jadi tentara. Saya nggak kayak gitu maksudnya. Ya, karena dulu ya saya juga sama kakek saya dulu tentara juga, PM. Ya. Suka dilihatin sama bapak saya, tapi bapak saya bukan tentara ya. Pas dilihatin, gagah juga nih pengen nih. Nah saya waktu itu jalurnya sama. Nggak ke olahraga, saya mau ikutan paskibra. Memang disiplin terbentuk. Betul. SMA udah nggak ada ekskul. Wah jatuhnya malah kemana-mana jadinya jadi begini. Ini yang jadi ya. Saya Allah takdirkan untuk bagian nanya-nanya yang udah jadi tentara nih. Oke, Eja ini lulus SMA, doyan lari gitu ya.
dari lulus SMA itu udah mulai diseriusin ke arah apa? Udah ikutan perlombaan-perlombaan atau belum? Udah Udah ya? semenjak Dari usia berapa mulai lari? 15 tahun. Oh kok telat ya? Biasanya anak 5 tahun udah lari. Udah sih. Oh iya ya, ini Kalau lulus- untuk prestasi. Oh, prestasi. Kirain saya. Kirain saya waktu bayi belum lari gitu ya, tiba-tiba baru larinya nanti enggak ya? Tapi dari kecil udah bisa lari ya. Udah bisa lari, cuman yang lebih ke fokus untuk Fokus larinya lari usia 15 tahun. 15 tahun. Udah ikutan race yang bisa dibilang profesional gitu ya. Udah. Pertama kali race apa? Perlombaan. Saya pertama kali perlombaan itu di 10 kilo acara Siliwangi 10K. 10 kilo usia 15 tahun. Iya. Ini kameramen kita usia berapa dikasih 10K udah kempor. Waktu itu saya baru latihan 2 minggu, 2 minggu. langsung diajak oleh pelatih saya. Kebetulan beliau tentara juga, Oke. atlet juga, Ha-ha. dan peraih medali emas di PON 2012. The one and only adalah Kang Mas. IGD Karangasem. Oh, oke. Jadi dulu pelatihnya beliau. Iya. Tapi sekarang pelatihnya Pelatih saya sekarang seorang Agus Prayogo. Agus Prayogo, Masya Allah. Kalau pelatih yang pertama tadi siapa namanya? Maaf. Igusti Gede Karangasem. Orang Bali. Iya, betul. Oh, tapi sekarang masih ada komunikasi sama beliau? Alhamdulillah masih. Masih ya? Iya. Masih ngelatih juga lari Masih ya? ngelatih, beliau sekarang di Lombok. Di Lombok. Oh. Jadi dulu pertama ketemu beliau dilatih ya? Iya. Jadi nggak dibiarin istilahnya otodidak gitu ya, tapi memang ada pelatihnya, istilahnya ada sekolahnya juga Iya, gitu ya. betul. Kalau main bola SSB-nya, kalau lari apa disebutnya? Sekolah atletik. Sekolah atletik. betul. Berapa lama sama beliau? Sama beliau itu sekitar sebentar kalau sama beliau itu cuman sekitar 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu saya langsung diambil oleh pelatih Korea. Oh, sempat dipanggil sama pelatih Korea. Oh, sama opa-opa ya. Iya. Wow, keras banget ya. Tapi di sini ya, apa Iya, berangkat ke Korea? Di Bandung dulu. Oh, di sebenarnya. Bandung. Karena itu program dari KONI Jawa Barat kan. Oh. Untuk menghadapi PON tahun 2016. Oh, jadi pernah diturunkan atau dilibatkan di PON 2016. Sebenarnya harusnya bisa ikut. Cuma setelah kan training camp itu lama banget. Berapa lama training camp biasanya? 4 tahun. Wow. 4 tahun. Di 2 tahun itu saya latihan sama Korea. Oh. Karena basic saya belum kuat istilahnya. Ya. Otot saya belum kuat. Belum. Terus ketemu program dari Korea. Oh, yang mungkin kaget lebih kan? ini lebih ya. keras banget Lebih keras. kan. Oke. Cedera saya di tahun kedua sebelum PON. Sebelum PON jadi cedera ya. Iya. Itu berarti nggak bisa lanjut di situ. Nggak bisa lanjut di situ. Saya sampai vakum 1 tahun nggak lari. Apa yang kena biasanya kalau Di hamstring, bagian hamstring. Oh, rata-rata kalau pelari kenanya di hamstring Di ya? hamstring. Oh, luar biasa. Tapi itu usia berapa? Duh, usianya usia berapa? Cuman tahunnya itu tahun 2014. 2014 cedera ya. Jadi yang mengakibatkan gagal untuk ikut lomba di PON 2016. Di PON remaja 2014 gagal juga, di Popnas 2014 gagal juga. Oh, setiap kejuaraan nasional masih belum ikutan ya di ikut. tahun-tahun itu ya. Cedera. Karena mungkin secara range waktu masih terlalu dini lah mungkin ya. Karena pengalamannya juga belum terlalu banyak gitu ya. Kemudian tiba-tiba langsung ikutan ajang yang luar biasa. Latihannya harus ekstra banget Iya, ya. benar. Dan pelatihnya juga dari luar. Betul. Perbedaan pelatih orang luar sama orang kita yang dirasakan apa? Sebenarnya lebih keras sih kalau orang luar itu. Kerasnya kayak gimana? Kerasnya dalam arti ya kalau A ya A, nggak bisa ditawar. Oh, jadi lebih double lah ya. Sama chemistry-nya tuh belum lah, maksudnya Iya karena apa ya mungkin beda secara kultur mungkin. kultur komunikasi juga itu berpengaruh juga ya. Oke, tapi dari situ mungkin banyak pengalaman dan pelajaran ya tentunya ya dari Eja ketika masih usia muda, masih belum bisa lanjut ke kejuaraan nasional dan lain-lain. Dari situ mulai vakum dulu selama 1 tahun kan ya kurang lebih. Tapi kalau balik lagi ke CV yang saya terima nih,
ini prestasinya luar biasa nih. Kalau dilihat ya, ini karena banyak, saya harus buka contekan nih. 2018 itu juara 1 Tahura Trail Run. Ya. 2018 kategori 17K. Ya, betul. 2018 berarti sekarang udah 2021, 23 tahun, berarti kemarin masih 19. di bawah 20 tahun ya. Waduh, luar biasa. Di bawah 20 tahun. Ini kayaknya kaki-kakinya masih orsinil ya. Jadi ngabret. Tinggi berapa? Tinggi saya 173 cm. Oh, pantesan panjang ya. Sekali ngelengkah itu panjang. Luar biasa, trail run. Tapi kalau basicnya Eja sendiri, trail atau road gitu atau apa nih? Sebenarnya kalau untuk apa istilahnya kategorinya gitu? Kalau kategori saya lebih ke road sebenarnya. Lebih ke road, karena ya? di road. Nggak pernah namanya yang latihan sampai ke hutan-hutan itu. Tentu nggak pernah. Tapi ikutan ini waktu itu. Tapi ikutan, ya mencoba memberanikan diri, pengen coba yang baru. Ya coba. Apa sih? Ini buat yang awam ya, buat yang basic. Saya juga lagi seneng lari nih di setahun kebelakang inilah. Ya. Karena dulunya boro-boro lari ya, mungkin lari dari kenyataan. Ini lari beneran nih dari perbedaan apa ya? Bukan perbedaan ya. Kalau perbedaan mah udah jelas beda ya. Mungkin ininya sih rasa yang dirasakan sama Eja itu ketika trail sama road, apa perbedaan yang dirasakan gitu? Lebih enak mana kalau menurut Eja lah, kurang lebih gitu. Sebenarnya kalau buat enak, rute yang enak ya rute road. Oke. Cuman kalau buat kayak apa ya, di road di trail itu lebih ketakut sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Takutnya benar. kerusuk gitu ya. Kan, kepelitak bisa. Terus kalau misalkan di hutan sendirian tuh kayak nyasar gitu. Gimana sih ya? Walaupun saya tentara gitu kan. Tentara juga manusia ya. Bener. Ketika lari sendiri gitu kan di hutan, apalagi misalkan wah gelap nih, bunyi kresek-kresek aja udah, apa itu? Ini orang lagi fokus lari. Tapi kayaknya gara-gara itulah Eja juara karena sieun gitu ya di tengah hutan. Jadi ngabret. Jadi juara 1 17K trail run gitu ya, luar biasa, umur di bawah 20 tahun juara 1. Mungkin bisa jadi itu gara-gara bunyi kekersakan, naon ya gitu, lari cepet gitu ya. Tapi ngeri juga sih, maksudnya kalau di trail tuh takutnya kepelitak apa-apa. Ya pas turun resikonya lebih besar, cederanya lebih besar di situ ya di trail ya. Iya. Tapi udah berapa kali kalau trail ikutan? Saya trail tuh Tahura tuh udah 3 kali sebenarnya saya Tahura itu. Tahun berapa aja? 2018, 2019, terus 2017 tuh saya sempat ikut. 2016 saya pernah ikut, cuma saya ikut dampingi aja, cuman yang didampingi saya ketinggalan. Nggak cocok ini buat ngedampingin, ini mah bisa nyusul. Malah saya finish duluan. Peser sebutnya apa? Peser. Malah peser yang juara ya, finish. Salah, Anda salah milih peser gitu. Oke, kalau mungkin sampai terakhir 2019 ya, karena mungkin 2019 ke sini sebenarnya udah masuk pandemi, jadi perlombaan-perlombaan itu sempat ditiadakan gitu ya, atau mungkin beralih ke virtual. Nah, tapi ini nih saya dengar kemarin nih seru ya, ini yang masih hangat, ini terakhir ikutan trail juga di acaranya Kamisan Ultra. Ya, betul. Podium 1 juga. Dan konon Eja ini bukan pakai sepatu trail, betul? Pakai sepatu road. Kenapa itu? Tercetus ide dari mana? Atau emang udah strateginya seperti itu, atau saya pengen nyoba, apa coba-coba? Enggak sih, sebenarnya saya strateginya itu kan saya lihat rutenya itu banyak yang road lah ya. Oh iya. Cuma ya mungkin alam berpihak kepada siapa nggak tahu. Malam hujan besar, malamnya sebelum race hujan besar. Iya benar. Dan jalanan yang road itu berubah jadi becek juga. Becek iya juga, betul. Dan banyak lumpur. Banyak lumpur bekas. Tadinya saya mau istilahnya nge-push di road. Jadi keteteran juga di roadnya. Ini keteterannya aja juara 1. Tapi oke lah, berarti bisa dibilang itu strateginya aja ya untuk menaklukkan race di trail run Kamisan Ultra itu ya. Tapi ternyata qadarullah turun hujan dan bahkan banyak
rutenya yang licin juga ya. Licin. Tapi mengatasi pada saat race itu gimana? Tetap bisa juara 1 itu gimana? Ya udah pokoknya ketemu jalur yang kering kita gas aja. Gas aja. Dan kalau Kamisan Ultra itu terkenal sama rute waterboom turunan itu kan. Ya keuntungan bagi saya juga pakai sepatu road. Udah langsung saya golosorkeun aja gitu lah. Langsung saya main rosotan aja nggak gitu. ngalar ya, ngerosot Ya, aja gitu. Ngerosot aja. Wah luar biasa ya strategi ini, jangan diikuti ya kalau yang belum profesional. Bisa terus bablas gitu ya, ke jurang bahaya nih. Oke, wah luar biasa ya, jadi itu salah satu strateginya. Keseruan lain ketika ikutan race gitu ya. Kalau yang tadi ya, yang trail Kamisan Ultra itu udah jelas lah itu pasti seru banget gitu ya, karena orang lain pakai sepatu trail, ini pakai sepatu road di jalur trail gitu ya, di acara trail. Ada lagi nggak keseruan yang berkesan selama prestasi di bidang lari ini? Kalau yang paling berkesan tuh kemarin sih sebenarnya 2021 pas acara Borobudur Marathon Elite Race. Elite Race tahun berapa itu? 2021 kemarin. 2021 baru ini ya. Kemarin banget itu. Nah, berkesannya saya juga ya mungkin udah takdirnya juga dari Allah. Gimana? Karena selama saya mempersiapkan untuk race itu, saya 3 kali sakit. Pertama kena COVID. Ini LC juga kita nih, lulusan COVID nih. Udah 2 kali saya kena COVID. Udah S2 berarti. COVID, terus cedera di pinggang karena mungkin mau nge-push lagi ngejar, sama cedera betis. Dan saya jadi cuma punya waktu 1 bulan buat ngadepin race Borobudur itu. Dan terlaksana tapi ikutannya? Terlaksana alhamdulillah. Podium 4. Luar biasa. Dan itu cedera 3 kali, apalagi COVID. Biasanya orang kena COVID udah jadi staminanya turun gitu ya, imunnya belum balik sepenuhnya, tapi masih bisa masuk podium walaupun peringkat 4. Bukan walaupun ya, 4 besar itu setingkat orang luar juga ada ikut ya? Enggak, itu setingkat nasional. Nasional aja. Di elit-elitnya nasional. Iya, elit nasional. Oh, nasional aja ya. Ya, nasional juga udah ketemu pelari-pelari ngabret semua ya. Kalau startnya juga di akhir, karena saya kan belum punya personal best di maraton kan. Jadi saya startnya paling belakang dan saya lihat, wah ini atlet-atlet elit semua nih yang udah pernah maraton gitu. Saya belum pernah maraton. Untuk bisa di depan tuh harus punya personal best dulu ya. Oh, di situnya ya. Eja dari belakang. Saya di belakang. Bisa keempat. Kalau mungkin di depan bisa beda lagi ceritanya mungkin ya. Dan beda lagi ceritanya kalau maraton itu di depan duluan belum tentu. Oh iya ya. Duluan. Oh nggak ngejamin ya? Iya nggak ngejamin. Berapa jauh sih kalau? 42 km. Saya mendingan muruhkan ya pemirsa, ini digojekin aja. 42 kilo luar biasa nih. Podium 4. Saingan terberat waktu itu dari mana? Saingan terberat ya pelatih saya sendiri sebenarnya. Ikutan? Ikut. Wah, dia podium? Beliau? Podium 1. Ya keterlaluan sih kalau pelatihnya disusul. Nanti akan dilatih lagi. Oh beliau Mas Agus? Iya, Mas Agus Prayogo. Wah luar biasa itu mah. Susah banget kayaknya ya, kalau susah banget itu. Nggak bisa dia. Mungkin kakinya kalau lari bisa jadi 1000 ya. Jadi kaki 1000 cepet banget ya. Oke, itu yang seru juga ya karena pernah sebelum ikutan race itu cedera dulu ya. Luar biasa. Kalau nggak cedera mungkin dia bisa beda cerita ya. Tapi itu podium 4 loh ya, luar biasa. Kalau tingkat internasional pernah? Kalau tingkat internasional itu yang orang luar race bareng? Pernah sih. Ada di Toba Run. Jadi komunitas orang-orang Batak ngadain event lari dan yang ikut ada orang-orang Kenyanya juga. Orang Kenya itu mah latihannya dikejar macan katanya. Cuma ya mungkin orang Kenya yang pinggiran kalau bisa dibilang. Karena kalau orang Kenya yang benar-benar kan lebih kencang daripada itu. Dan alhamdulillah saya bisa. Di situ podium 3 kalau nggak salah. Podium 3 ya, luar biasa ya. 3. Nah ini nih tadi mungkin yang lovers juga lihat ya video-video Eja waktu lari
ini jadi pesternya Mas Agus ya. Betul. Karena Eja ini timnya Mas Agus Prayogo ya, Aspro, tim Aspro. Nah ini yang kemarin nih ya, yang Kamisan Ultra nih yang pakai sepatu road di jalur trail nih yang luar biasa. Akhirnya dapat sepatu trail. Oh bener, ini modusnya. Wah senang, iya nggak punya sepatu trail, kita kasih hadiah sepatu trail. Pasti punya ya, cuman ini luar biasa. Next coba kita lihat lagi di. Nah ini event mana nih? Borobudur Marathon Elite Race ini. Oh ini yang podium 4 itu? Betul. Yang sempat cedera dulu, sampai akhirnya, wah ini ekspresinya sangat terharu pasti ya, banget, karena emosional lah pasti ya bisa dibilang, karena wah nggak nyangka juga mungkin bisa nyampe. Nyangka banget. Ini latihan rutin sama Mas rutin tim sama Aspro ya. Ada lagi yang mungkin nanti bisa diceritakan. Nah ini. Ini tahun berapa dan lagi apa nih? Ini 2018 kalau Jabar International Marathon di Pangandaran. Ini maraton. Ini nomor 10 kilo. 10 kilo juara 4. Juara 1 dari mana nih? Tahu nggak? Ingat nggak? Orang Medan. Cuman dia latihan di Jakarta. Oke, ini masuk podium 4. 2 juta nih lah, lumayan. Uangnya masih ada? Udah kepake. Mana ya uangnya? Ada lagi next yang, nah ini nih. Ini di Jakarta nih, cuman podium berapa ini? 5 kilo ini, juara 3. Juara 3. Ini mungkin masih udah lama ini ya? Ini 2018 juga ini. Yang podium 1 ada nggak? Coba dilihat. Ada, saya lihat banyak banget ini prestasinya luar biasa ya. Ini tim Aspro ya? Tim Aspro. Tim Aspro ini ada berapa orang? Kalau bisa tahu? Sekitar 20 mungkin. Sekarang 20, luar biasa. Syarat jadi tim Aspro, PES-nya 3 kalau setiap lari atau apa? Ada kelas-kelasnya sih sebenarnya. Oke, kalau Eja sendiri masuk yang kelas mana? Yang ya dulu saya pernah latihan sama partner ini sama Mas Agus. Cuma saya sekarang agak turun grade karena pace maraton saya beda. Pace maratonnya beda. Pace maratonnya beda. Oke. Ini mana nih? ITB Ultra 200 kilo. 200 kilo relay Bandung. Ya, relay 2. Relay 2. Berarti 100 kilo ewang. Iya, betul. Eja bagian relay ke berapa? Saya pelari pertama. Pelari pertama. Dari Jakarta, Start dari Beni Jakarta sampai puncak. Tujuannya Jakarta Bandung apa Jakarta? Ya, Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Masya Allah. Ini kok bisa ya? Oh, luar biasa sekali dari Jakarta. Ini mana nih? Ini Tahura nih. Oh, ini Tahura ya yang Tahura 2019. Itu tuh podium berapa waktu itu? Ini juara 1. Udah 1 ya, di situ ya. Oh, wah luar biasa. Wah, pokoknya kalau yang lovers tahu ya, prestasinya banyak banget. Kalau kita liatin di sini mungkin habis waktunya ya. Tapi banyak sekali yang perlu kita gali, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil juga dari Eja, bahwa tadi berlari dari usia muda tentu nggak bisa ojol-ojol lari ya. Betul. Nah, untuk bisa mencapai istilahnya best performance lah ya sampai di saat ini kita pengen tahu nih dari pola hidupnya, pola makannya, pola latihannya, mungkin boleh di-share ke teman-teman. Yang basic-basic aja nih, ini buat yang awam yang dari dulu pengen lari tapi nggak wae gitu ya, atau yang mungkin yang baru-baru lari. Kalau udah expert mah ya udahlah ya, ini buat ajakan yang mau lari dan baru lari. Sebenarnya kalau buat lari awalnya sih senang dulu. Harus senang dulu. Senang dulu. Betul. Jadiin lari itu sebagai kebutuhan. Oke. Kayak makan. Oke. Kalau kita nggak butuh ya nggak mau ya. Oke. Habis itu ya tinggal dari situ kita bisa belajar mungkin dari teman-teman. Kalau buat yang baru-baru disaranin jangan sendiri. Maksudnya jangan sendiri itu ya ikut komunitas kayak gitu. Di situ kan bisa sharing. Sharing banyak. Nanti ketahuan di situ ada dari pola istirahat, pola makannya, terus pola latihannya kayak gimana yang bagus. Nah, kalau pola istirahat nih sebenarnya saya biasanya ya jam-jam 10 itu udah tidur. Jam 10 malam itu udah mau nggak mau harus istirahat. Terus habis itu bangun
azan subuh. Oke. Setelah Ya. azan subuh mungkin sholat, terus habis sholat ya ngaji mungkin sebentar. Ya, betul. Habis itu sarapan sedikit buat persiapan latihan pagi. Oke. Sarapan sedikit, boleh roti 1 sisir atau biskuit. Oke. Boleh itu. Habis itu baru jam 5.50, 5.45 berangkat ke lapangan. Ke lapangan. Oke, Baru latihan. Jam 6 kita mulai pemanasan latihan. Nah, dari situ itu untuk pola dari tidur sampai bangun tidur lagi. Terus kalau buat pola makannya disaranin ya kalau apalagi olahraga endurance, aerobik disaranin perbanyak karbohidrat. Oh, karbonya diperbanyak. Jangan takut kita bakalan gendut. Itu kalau dilihat tuh pelari itu badannya ini ya slim gitu tapi ya. makannya segini. Iya, tapi kalau lihat nah makan nama RW 06 gitu ya. Tapi kok badannya mah anggar. Kalau saya makan banyak tuh udah langsung melar gitu ya. Jangan takut karena nanti dari situ glukosa kita kan banyak lah buat tenaga. Banyak yang di. Nah, kalau nggak ada glukosa kayak gitu kan kemakan malah dari yang organ lain. Harusnya yang tenaganya dari situ malah diambil dari karbonya banyak. Terus proteinnya apalagi setelah latihan protein itu wajib minum susu. Ya standar susu coklat. Standar ya. Yang low fat apa tetap yang biasa aja? Yang biasa aja. Milo udah cukup sebenarnya. Oh, tinggi banget itu ya. Milo udah cukup, susu coklat. Pokoknya jangan telat makan setelah latihan. Oh, itu kuncinya juga ya. 1 jam setelah latihan tuh Udah harus udah makan. Tapi nggak langsung nggak makan. Bukan biasa langsung makan nggak ya? Ada jeda dulu nggak? Ya jedanya kan di situ udah kita lagi senam cooling down itu. Iya. Udah jeda itu. Habis itu langsung makan. Bisa langsung makan ya, jangan Karena nunggu. pasti teman-teman yang apalagi orang kantoran nih habis latihan buru-buru langsung kantor. Maksudnya ada itu dulu ya. Harus jangan telat lah pokoknya. Jangan telat ya. Karena dari situ bisa nimbulin ya penyakit. Iya, juga bisa kan. jadi kurang baik juga ya. Terus untuk makan siang juga jangan telat walaupun kita udah makan jam tadi setelah latihan misalnya jam 9 kita makan. Nah, jam makan siang ya harus Tetap makan siang tetap lagi. makan. Oh, gitu ya. Jadi ini salah satu tipsnya ya yang dilakukan oleh Eja bahwa pola hidup jam 10 malam udah istirahat, subuh tetap ibadah harus, kemudian sarapannya juga jangan kupat tahu. Ya, berat deh. Berat nanti Terlalu boyot. berat kalau kupat tahu. Itu sih buat ngejaga aja karena di latihan juga kan pencernaan kita bekerja kan. Betul. Nah, kalau kosong kan Yang enggak larinya kemah. betul, nanti malah jadi cedera juga ya. Oke, ternyata itu ya salah satu tips dan triknya dari Belum seorang sampai malam atlet. gitu. Ini belum ya. Dilanjut lagi? Lanjut lagi. Sorenya Sore biasanya saya lapar juga sih kalau sore itu. makan lagi. Saya kadang ngemil pengen ngemil aja, nggak apa-apa. Terus habis maghrib makan malam. Oh, batasnya maghrib yang nggak lewat. Makan malam. Terus isya, ya habis isya gadget sedikit. Habis itu persiapan tidur itu kita minum susu biasanya. Minum susu biar brand biasanya, biar brand. Oh, ini steril ya. Biar steril. Steril. Jadi enak lagi ke Besoknya ya. Oh, oke. Nah, ini bagus nih. Insight baru nih buat saya. Jadi sebelum tidur harus ada susu yang brand-brand untuk steril ya. Ini malah ngegayam ciki malam ya ngemil tuh jadi buru tuh ya. Tapi ini Eja ini itu yang rutin dilakukan sama Eja ya sampai hari rutin, ini ya. Rutin. Oke. Untuk latihannya sendiri ini basicnya apa? Ada istilahnya ABC running dan lain-lain. Itu harus rutin juga supaya bisa. Kalau untuk basic sebenarnya rutin harus buat pelari pemula tuh harus karena ada. Running terus itu kan bisa bikin cadence kita bertambah. Oke. Cadence kita irama langkahnya juga ritmenya jadi stabil. Oke. Karena biasanya yang baru tuh pengen manjang-manjangin langkah. Nah, ini yang susah juga nih buat pemula kan biasanya ya udah pelan aja dulu, terus langkahnya juga kecil-kecil dulu. Sebenarnya yang idealnya itu seperti apa sih buat yang pemula nih ya, yang benar-benar saya mau nih lari gitu.
yang lari kecil-kecil dulu kayak sa'i gitu ya kalau ibadah mah gitu, atau emang udah harus basic langkah panjang? Kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa. Oke, bener kecil. Sambil berjalan, nah itu harus dipelajari running drills itu. Karena itu bisa ya memperpanjang juga langkah kita, terus mempercepat cadence kita. Nah di situ gitu ya. Bisa apa ya? Lari kita jadi lebih efektif sih. Oke. Untuk memperkuat endurance itu perlu banget ya. Powernya juga ada di situ, strength-nya juga ada di situ. Oke, jadi semua komplit ada di situ ya basicnya. Biasanya sih kalau running drill kalau saya dilakuin sebelum latihan inti. Jadi diselipin aja. Iya. Kalau buat latihan drills yang istilahnya fokus di hari itu nggak ada. Biasanya diselipin aja sebelum latihan inti. Kita running drills dulu. Ya. Tipis-tipis lah. Berapa lama biasanya ya, durasinya? Sebentar sih. Kalau gerakan dasar kan cuman ada 4 tuh kan. Iya. Apa aja tuh? High knee, ankling, terus butt kick. Terus kijang paling kan. Kijang. Hopping, biasanya kayak gitu aja sih. Itu basicnya. Selama berapa lama? Cuman kalau misalkan sebelum kita latihan inti tuh cuman diulang 2 repetisi aja. 2 repetisi aja ya. Pergerakannya. Oke, itu basicnya ya. Jadi sebentar aja sebenarnya. Buat sekalian manasin kaki juga kan, misalkan buat program inti. Ya. Ini ada apa ya? Sekarang kan lagi Ramadan ya. Lari masih? Alhamdulillah masih. Nggak libur ya lari? Nggak libur. Nih, ini juga pengen tahu nih, kalau selama Ramadan ya, ini kan kita lagi bulan Ramadan ya, olahraga yang baik atau lari yang enak itu tetap di pagi hari atau sore menjelang buka atau gimana? Pagi hari. Pagi hari? Itu nggak capek siangnya? Sebenarnya capek, cuma itu tuh hanya apa ya, ilusi sebenarnya. Sugesti aja ya, ketakutan aja ya. Ketakutan kita aja, wah takut kita habis lemes nih. Gitu ya. Sebenarnya efektif pagi, kenapa? Karena kita nih tenaga masih ada. Oke, baru nih sahur ya, baru sarapan gitu ya. Itu enak banget ke badan itu, kita habis sahur misalkan jam 3, jam setengah 4, terus jam 6 kita lari itu udah cukup banget gitu kan. Oke, pas 2 jam setengah lah ya. 2 jam setengah. Udah enak gitu. Siangnya nggak lemas gitu apa? Habis latihan sebenarnya lemas. Oke. Habis latihan tuh lemas kayak normal lah ya. Ini tenggorokan kering. Es cendol mantap nih gitu ya. Tapi setelah kita misalkan pulang ke mes, misalkan kita mandi aja udah seger lagi ya. Seger lagi, udah biasa aja. Jangan-jangan mandinya sambil sayup dua uyup. Nah, di situ sih sebenarnya. Gitu. Jadi memang disarankan tetap pagi ya. Pagi karena lebih maksimal. Misalkan kita ada target, misalkan pace harus berapa, target latihannya harus berapa. Eja sendiri punya target pace itu setiap harinya, setiap latihannya itu harus kena di berapa sih sebenarnya? Sebenarnya ada, misalkan gimana? Temporan. Temporan itu kecepatannya sedang. Harus di misalkan 3 menit 30. Pace-nya berapa itu kalau 3 menit? Ya, 3 menit 30 per kilometer. Per kilometer ya. Kilometer 3, pace 3. Oh iya. Luar biasa 3. Misalkan lagi easy run, mungkin ringannya di pace 4.30 sampai 5.00. Luar biasa. Terus intervalnya nanti beda lagi ya. Tercepat pada saat ikut race atau perlombaan lah ya bisa dibilang, pace berapa itu? Kalau bisa dibilang sih masih pace 3 sih. Cuman 3. Masih dibilang pace 3, luar biasa. 3 saya pernah 3.08 lah. 3.08. Luar biasa. Jarak terbaik berapa? Saya ya 5 kilo. Wow, ngebut pisan wong gitu tah. 5 kilo saya sebenarnya masih jelek sih sebenarnya. Segitu tuh bisa dibilang masih jelek. Masih 15 menit, sekali nih ya. 58 detik, 15 menit, 58 detik. Itu masih personal best saya. Jelek karena yaitu saya di tengah jalan masih ada problem ketika saya naik ada cedera. Makanya saya belum kuat sebenarnya. Itu ya, berarti kan ya orang juga otot tuh semakin kuat karena latihannya rajin, kemudian rutin juga olahraganya, larinya, baru nanti bisa kuat mungkin ya. Iya. Ini yang udah kuat aja masih suka cedera. Ya sekali. Jadi teman-teman EM lover yang mau
mulai lari atau yang udah mulai lari, nah ini harus konsisten juga ya. Ini nasihat buat saya juga nih, saya harus bisa lebih rajin lagi. Makanya saya juga tertarik lah. Ada acara Senin Kamisnya workout sama conditioningnya ya, di Indonesia Mandiri dan sayap kiri ya. Nah itu ngebantu ya ngebantu sebenarnya itu. Oke. Wah, luar biasa. Yang lovers yang mau gabung setiap Senin Kamis ada strength and conditioning ya, workout ya. Betul. Bisa ikutan. Itu juga ternyata karena basic-basicnya ada di situ semua ya. Iya. Penguatan kaki memang kerasa banget sih, saya ikutan 2 kali, pertemuan ketiga udah lumayan nih. Sebenarnya masih panjang nih, tapi satu hal, Eja ini sekarang udah kerja tentunya ya. Abdi negara, tentara, kemudian seorang atlet, dan tadi disinggung ternyata Eja juga kuliah di Indonesia Mandiri. Dari berbagai macam perguruan tinggi, kenapa milih di Indonesia Mandiri? Sebenarnya kan saya kerja, terus kelas karyawan juga. Betul. Ya mungkin padat lah waktunya. Waktunya sibuk banget lah ya, udah tentara, udah kerjanya jamnya juga lumayan ya, kadang harus ada dinas dan lain-lain, lembur. Kemudian di Indonesia atlet. Mandiri ini ya bisa, misalkan kuliah saya jam 5, nah bisa saya tuh gitu. Kalau ya. Indonesia Mandiri ini bisa ngebagi waktu. Ngerasa fleksibel secara waktu. Benar, fleksibel. Ditambah lagi saya kuliah mungkin saya juga butuh kan. Betul. Butuh karena buat jenjang karir ke depan. Cocok. Di tentara. Betul. Satu sisi lagi Indonesia Mandiri ini ngedukung atlet-atlet berprestasi. Atlet berprestasi, betul sekali. Jadi saya minat buat kesini tuh karena itu ya. Secara support sistemnya sangat mendukung sekali untuk seorang Eja yang kerja sebagai tentara dan juga atlet. Luar biasa. Mudah-mudahan lancar pekerjaannya. Dan sekarang masih single, sudah berkeluarga? Alhamdulillah masih single. Kita kawal aja sampai halal nanti bertemu dengan jodohnya. Mungkin kapan? Nggak tahu ya. Oke, Eja sekarang kuliah di perguruan tinggi Indonesia Mandiri, ngambil kelas karyawan. Betul. Di jurusan apa aja? Prodi manajemen. Mudah-mudahan lancar kuliahnya. Amin. Karena pasti nggak kerasa kuliah di sini. Eja udah tahu ya lulusnya berapa lama? 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan Eja mudah-mudahan lancar. Amin. Segera wisuda, punya gelar dan bisa naikin lagi jenjang karir di. Amin. Oke, kita sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol karena prestasinya luar biasa sekali. Cuman satu sebagai closing statement dari Eja, seorang tentara, atlet dan juga mahasiswa. Boleh disampaikan ke teman-teman di rumah, generasi muda atau milenial pada zaman sekarang? Kalau menurut saya buat generasi muda zaman sekarang udah lebih canggih lah zamannya. Kita belajar sebenarnya nggak usah dari guru pun bisa belajar. Dari internet itu bisa belajar. Betul. Cuma tetap sebenarnya kalau guru yang terbaik ya langsung sebenarnya. Langsung ke orang yang berpengalaman. Betul. Ya kita langsung belajar di situ. Untuk yang punya cita-cita misalkan pengen jadi kayak saya misalkan tentara, terus jadi atlet, terus pengen bisa kuliah juga, kejarlah cita-cita kalian dengan usaha yang keras. Karena saya rasa tanpa usaha, saya dulu juga pontang-panting, saya pengen jadi ini, pengen jadi itu, kerasa lah misalkan kalau nggak ada usahanya itu sia-sia. Betul. Dan kalau misalkan punya cita-cita, misalkan kalian ngejar cita-cita itu, misalkan tes, terus kalian mau lomba kayak saya, usahain minta doa dari kedua orang tua sebelum res dan misalkan sebelum ujian. Itu saya pegang dari ayah saya. Pokoknya kamu kalau misalkan mau res, terus kamu mau tes apapun, kamu minta doa. Telepon dulu mama sama papa. Betul. Gitu. Karena doa yang diijabah itu salah satunya adalah doa kedua orang tua. Siap. Dan Eja melakukan itu dan alhamdulillah sekarang terbukti Allah takdirkan menjadi seorang tentara, kemudian atlet dan juga sekarang seorang mahasiswa yang sebentar lagi akan menjadi seorang kepala keluarga. Mudah-mudahan. Amin. Oke, Reza Aulia Pradipta, terima kasih banyak
atas Terima waktunya, kasih sama-sama. atas pengalaman yang di-share ke kita. Banyak sekali insight yang saya dapatkan dan mudah-mudahan teman-teman IM Lover juga mendapatkannya. Dan kita akan sering ketemu tentunya karena beliau juga mahasiswa di Indonesia Mandiri. Semoga lancar kuliahnya dan terus berkah di sisa umurnya sampai nanti kelak nanti gitu ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini aja. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Jangan juga kapok. udah diundang Ya, ke siap. IM langsung. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kita bikin konten-konten yang seru-seruan sama Eja ya. Siap. IM Lover, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di next episode masih di IM Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri. Semua bisa Bisa kuliah. kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.